Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru join malam hari ini, yang baru bertemu dengan saya, kembali lagi saya perkenalkan, salam kenal, saya Cindy Cantika. Saya adalah seorang hipnoterapis, saya certified Family Hypnotherapy Training Program dari Akademi Hipnoterapi Indonesia dengan instruktur Bapak Arisandi Setiono. Malam hari ini Pak Arisandi mempercayakan saya untuk menemani beliau, mungkin karena nanti beliau masuknya nyusul ya, untuk mengisi sekolah orang tua pada malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini siapa nih yang udah excited mau belajar, dan ada yang tahu nggak nih malam hari ini kita mau belajar apa nih? Boleh ketik di kolom chat biar kita ada interaksi, biar enak nih materinya nih berjalan. Ada yang tahu malam hari ini kita topiknya apa? Parenting. Thank you. Hari ini mau bahas bagaimana membentuk anak supaya mandiri ya. Yes. Oke, bener banget. Bener banget. Cara mendidik anak biar mandiri dan bertanggung jawab. Wah, ini lengkap nih, Bu Yunita. Thank you, thank you. Oke, langsung aja. Saya mau lempar pertanyaan supaya kelasnya interaktif ya. Jadi nggak cuma searah dari saya aja, tapi juga ada interaksi dari teman-teman di grup, Bapak Ibu. Saya mau bertanya seperti ini. Siapa di sini yang memperhatikan bahwa masalah ketidakmandirian itu banyak terdapat pada orang dewasa? Agree. Thank you, Bu Esther. Mbak Putri setuju. Pak Yohanes, iya. Setuju ya? Setuju. Masalah ketidakmandirian itu banyak kita lihat atau kita temui pada orang dewasa. Kan kita mau belajar nih ceritanya di sekolah orang tua ini untuk membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab gitu kan. Tapi saya membuka pertanyaan, siapa nih dari kita yang sering gitu melihat bukan cuma anak yang nggak bertanggung jawab, yang nggak mandiri gitu, tapi orang dewasa juga banyak. Apakah fenomena ini juga terlihat oleh teman-teman di dalam grup ini? Oke, ya seperti fenomena pengangguran dan homeless, tanda tanya. Ya sering, ya sering. Oke, baik. Menurut teman-teman, fenomena yang terlihat di pandangan kita tentang ketidakmandirian dari orang-orang dewasa ini biasanya meliputi aspek apa sih gitu? Yang kelihatan gitu, yang paling kelihatan. Boleh ketik nggak di kolom chat? Apa yang paling sering terlihat dari masalah ketidakmandirian yang banyak dialami orang dewasa? Keuangan, Bu Linda. Keuangan, Pak Marco. Bu Lestari, ragu-ragu. Oke. Ada lagi? Waktu, ketidakmandirian, tidak bertanggung jawab dalam hal waktu. Nggak bisa ambil keputusan sendiri, tidak menepati janji. Nitipin anak ke opa oma termasuk nggak ya? Nanti ya kita lihat ya. Mengambil keputusan, ketergantungan, susah ambil keputusan, nggak mau gerak sendiri, nungguin orang lain yang action.
tidak percaya diri berhubungan dengan ketidakmandirian ya. Masih bergantung hidup sama orang tua. Contoh kecilnya nggak bisa membereskan pakaiannya. Aduh, kalau nggak bisa membereskan pakaian ini termasuk termasuk ini ya, ternyata termasuk tidak mandiri ya. Tidak bisa membereskan pakaian, tidak bisa eh, menaruh handuk di tempatnya atau menaruh sepatu di tempatnya. Oke, tidak inisiatif, memanage diri sendiri, tidak mau ambil resiko, tidak dewasa secara mental. Wah, boleh kasih tahu nih, tidak dewasa secara mental nih kayak gimana nih? Terikat sama orang lain, pagi susah dibangunkan. Oh, ini orang dewasa ya, seperti ini ya. Fenomena yang terjadi ya, yang banyak terlihat. Oke, nah dari dari jawaban-jawaban teman-teman ya, tentang finansial, tentang ragu-ragu, sulit mengambil keputusan, atau kurangnya keterampilan hidup tadi kayak life life skills tadi gitu loh, sampai nggak bisa merapihkan pakaiannya sendiri gitu kan. Ada juga, ketergantungan-ketergantungan yang lain. Nah, berbagai masalah ini tuh sebetulnya kalau kalau saya boleh sharing ya, dari kasus-kasus, saya tangani klien di ruang terapi, itu memang berhubungannya dengan pola asuh. Yang paling besar itu, penyebabnya itu ketika ditarik akar permasalahan gitu. Kenapa sih, orang-orang dewasa ini mengalami masalah-masalah yang tadi, yang Bapak Ibu udah ketik di kolom chat tadi, itu ternyata hubungannya dengan, eee, suatu kejadian gitu atau suatu pola asuh yang terbentuk dari usia 7 tahun ke bawah. Seperti itu ternyata yang saya, tangani para klien dan akhirnya, saya kan dibimbing ya oleh Pak Arisandi gitu, di-coaching oleh beliau gitu. Itu akhirnya kita banyak berdiskusi, banyak, bertukar pikiran mengenai hal ini gitu. Kok ujung-ujungnya kembali lagi ya gitu, orang dewasa yang mengalami masalah ketidakmandirian ini, ujung-ujungnya ketika dicari akar permasalahannya itu berada di, eee, pola asuh gitu, yang terbesar itu yang saya tangani dan Coach Aris setuju gitu. Coach Aris melihat bahwa ya memang itu akar masalahnya, sehingga orang-orang dewasa ini yang belum, selesai dengan root cause-nya, dengan akar masalahnya, itu membawa pola-pola negatif yang berulang gitu. Sebetulnya ketika, eee, seseorang, tidak mendapatkan, eee, apa ya, pemenuhan gitu, pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar emosinya tidak terpenuhi, maka memang di situ muncul, defense mechanism gitu. Jadi, sebetulnya itu adalah bentuk pertahanan diri alamiah gitu. Tapi ini tuh berkembang di usia, remaja sampai dewasa yang akhirnya menjadi mental block, seperti itu Bapak Ibu. Terikat sama orang lain itu, tidak mandiri secara, eee, emosional ya, bisa secara emosional, bisa secara psikologis, tapi juga terikatnya dalam hal apa? Kalau terikatnya dalam hal, eee, dia bergantung secara finansial, ya berarti ketidakmandirian secara finansial. Nah, Bapak Ibu, yang hadir pada malam hari ini, adakah Bapak Ibu, punya pertanyaan terkait dengan hal ketidakmandirian ini, tentang anak atau orang tua? Boleh kasih, pertanyaan atau boleh bertanya di kolom chat.
saya akan membantu menjawab sesuai dengan ilmu yang saya pelajari dari ilmu pikiran sebagai seorang hipnoterapis dan sesuai dengan case-case klien yang pernah saya terapi. Kalau seandainya ada yang membutuhkan jawaban atau pengetahuan lebih dalam, jangan khawatir, bisa menghubungi ketua kelas ya, karena ketua kelas itu mempunyai rekaman sekolah orang tua yang langsung dibawakan oleh Coach Arisandi selama 2 tahun gitu. Jadi kalau ada yang mau tahu lebih dalam itu bisa. Oke, saya baca ya dari Pak Martinus Adi Priyanto. Untuk orang dewasa bisa nggak Bu merubah perilaku tersebut? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, sebetulnya selama kita masih bernafas, selama kita masih mempunyai pikiran ya Pak ya, tentu saja bisa. Yang perlu diperhatikan sekuat apa keinginan kita untuk berubah gitu. Kalau itu sudah terjadinya pada orang dewasa. Kadang mental block yang dimiliki oleh orang yang sebetulnya dia udah tahu ini adalah hambatan mental, tapi dia tidak tahu bagaimana cara membereskannya, itu biasanya dia dia pengen berubah, tapi nggak tahu caranya, atau dia udah, ya bener saya pengen berubah, tapi itu hanya di permukaan aja gitu, secara pikiran bawah sadar dia nggak betul-betul siap. Karena tadi kita punya sistem pertahanan diri alami gitu. Sistem pertahanan diri alamiah kita itu sebetulnya yang menjaga kita gitu, menjaga agar ketika dari kita kecil supaya kita nggak kecewa mungkin, supaya kita mungkin tidak tidak mengalami situasi macam-macam ya, yang negatif itu kan macam-macam. Misalnya kita pernah gagal atau kita ketika gagal udah gitu disalahkan, dibandingkan, maka kan itu terbentuk pertahanan diri alami yang akhirnya berkembang menjadi mental block. Ketika sudah di usia dewasa dan kita menyadari adanya hambatan mental itu dan kita ingin berubah gitu, maka itu sebetulnya bisa dilakukan asal kita memang betul-betul mengizinkan diri kita untuk saya siap nih gitu untuk melepaskan ini gitu, untuk keluar dari problem ini. Jadi kita pribadinya harus mengakui dulu adanya masalah di diri kita pribadi. Kalau kitanya nggak sadar, maka sulit ya Pak ya, sulit untuk orang dewasa berubah. Oke, saya bacakan lagi ya. Gimana kita tahu udah beres atau belum hal yang berkenaan dengan masa kecil kita? Polanya Kak, polanya Kak, sorry Kak, siapa nih tadi yang bertanya? Kak Hindarto, polanya Kak Hindarto. Kalau ada hal yang belum beres dari sesuatu di masa kecil kita, dan itu menjadi akar masalah kita tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab di kehidupan kita dewasa, maka kita bisa melihat apakah polanya berulang gitu. Apakah ketika saya diberikan tanggung jawab ini, saya selalu kembali ke dalam pola yang sama gitu. Saya pengen tujuan saya ke A, goal saya, target saya ke A, tapi perilaku saya, badan saya, tindakan saya, pikiran perasaan saya selalu membawa saya ujung-ujungnya ke B gitu. Kan itu kayak menempuh 2 jalur yang berbeda gitu. Kalau jalanan yang satu maunya itu tujuannya itu ke kanan, tetapi arah jalannya ke kiri. Nah, sebetulnya pola seperti itu aja kita udah bisa mengenali gitu. Kalau itu berulang ya, kalau itu berulang, kita bisa melihat bahwa di sana adalah hambatan mental. Oke, cucu malas membereskan mainan. Oke, cucunya usia berapa ini? Karena kalau yang bilang cucu, bisa jadi cucunya masih di bawah 7 tahun, bisa jadi cucunya udah agak besar ya. Gosok gigi, makan, mandi, nggak bisa jalan sendiri. Harus dipanggil, dituntun terus, anak umur 6 tahun. Kak,
Liana. Oke, Kak Liana, anak umur 6 tahun sama seperti anak saya. Ini kita bisa lihat lagi, Kak Liana, kembali lagi bagaimana pola asuh sebelum usia 6 tahun. Kan anak tumbuh gigi itu sudah dari usia sebelum setahun itu sudah mulai tumbuh ya. Kak Liana lihat lagi, ketika di usia dia masih di bawah 1 tahun, bagaimana Kak Liana memperkenalkan pentingnya menyikat gigi gitu. Yang 2 minggu lalu hadir, saya juga ada bahas. Mungkin kalau yang minggu lalu kelewat nih tentang menyikat gigi, boleh minta ke ketua kelas untuk rekamannya, karena di situ saya ada kasih tips ya. Kebetulan saya juga buat event-event untuk anak itu, salah satunya event dokter gigi kecil menjadi dokter gigi cilik gitu. Itu bisa jadi salah satu tips untuk anak-anak kita jadi mau berani ke dokter gigi, berani memperhatikan kesehatan gigi dan mulut gitu. Kalau untuk menyikat gigi sendiri di rumah aja sih tentu aja mesti dengan contoh dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibu dia lihat nggak gitu, dia lihat nggak sikat gigi. Kalaupun kita memberikan contoh terus-menerus dan memberikan contohnya sudah benar, kita bisa kasih anak itu pilihan untuk dia pilih. Kamu mau sikat giginya pakai yang warna apa? Warna merah atau warna biru? Kamu mau pasta giginya rasa jeruk apa rasa stroberi? Dengan begitu dia bisa memilih dan dia bisa punya kendali diri gitu. Jadi dia akhirnya nanti terbiasa menentukan pilihan dan ketika itu menjadi satu pola, dia akan merasa risih ketika nggak sikat gigi. Kurang lebih seperti itu kalau untuk usia anak 6 tahun ya. Tetap kita orang tua yang mencontohkan dan kita orang tua yang berpikir bagaimana meng-create sikat gigi itu menjadi menyenangkan bagi anak-anak. Jadi kitanya yang uh, mau pretend play gitu sama mereka. Oke, saya bacakan lagi. Gimana caranya menyelaraskan pola asuh kita yang sekarang dan zaman orang tua di zaman dulu. Sampai saat ini masalah pola asuh memang menurut saya cukup sulit. Kak Putri Rahmawati. Oke, Kak Putri. Jadi sebetulnya pola asuh itu dari zaman dulu sama zaman sekarang itu bisa jadi diturunkan ya pola asuh dari orang tua kita ke kita. Orang tua kita juga dapat dari nenek kakek kita. Begitupun seterusnya. Ketika kita sekarang merasakan bahwa ada pola asuh yang sepertinya kurang tepat dari orang tua kita ke kita, pastikan kita berusaha ingin menghentikan yang kurang tepatnya tadi. Kalau nilai-nilai atau value yang positif kan pasti kita ingin meneruskan ya yang dari orang tua kita kan nggak semuanya juga nggak 100% juga nilai-nilai dari orang tua itu salah atau keliru gitu. Ada memang hal-hal yang memang itu keliru gitu dan tidak bisa untuk kita teruskan. Yang saya lakukan secara pribadi karena saya juga memutus mata rantai apa ya kalau saya boleh bilang eh, mata rantai trauma antar generasi gitu yang saya dapatkan dari orang tua saya, yang saya pelajari dari Coach Aris itu kitanya yang mau mengakui bahwa kita mau untuk menyelesaikan ini sampai di diri kita dan kita tidak meneruskan ini untuk anak kita gitu. Caranya gimana? Kita hari ini hadir aja di sekolah orang tua ini adalah salah satu cara kita sebetulnya untuk dapat ilmu, untuk belajar dari apa namanya praktisi-praktisi, dari mentor-mentor terbaik kita. Dan juga kalau memang itu sudah apa namanya mengganggu kita secara emosional, kita minta bantuan profesional. Karena masalah ketidakmandirian yang terjadi pada anak yang berkembang hingga menjadi mereka itu orang dewasa, itu salah satu faktornya. Salah satu faktornya adalah ketidakmandirian orang tua yang tidak bisa mengelola emosi pribadinya gitu. Sehingga dia melakukan apa namanya parenting yang menimbulkan masalah
bagi generasi selanjutnya. Nah, kalau itu turun sampai ke kita dari orang tua kita, otomatis kita juga pikiran bawah sadar kita juga akan melakukan hal yang sama, meneruskan pola yang sama, walaupun kita tahu itu salah, walaupun kita tahu itu tidak benar gitu. Tapi kalau memang itu kita rasa sudah sangat mengganggu dan eh, tidak bisa dikendalikan lagi gitu. Secara sadar kita mengerti itu salah, tapi kok saya sangat sulit gitu. Kita bisa meminta bantuan profesional ya. Kalau dalam hal ini memang saya dibantu secara pribadi oleh Coach Arisandi gitu dengan ilmu hipnoterapi. Kalau apa namanya sebelumnya saya mengalami hal-hal yang berkaitan dengan emosi, saya menurunkan trauma-trauma antar generasi dari orang tua saya ke anak saya, dan saya merasa, wah ini sudah waktunya nih, saya stop, saya berhenti melakukan ini ke anak saya, ya saya mencari gitu, saya mencari yang bantuan yang profesional. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya terbantu dengan Akademi Hipnoterapi Indonesia. Akhirnya saya bisa menterapi diri saya sendiri, membersihkan isu itu, akar masalah itu, trauma itu, dan saya juga bisa menterapi anak saya. Kebetulan anak saya 6 tahun dan dia juga sudah mempunyai akar masalah trauma tadi. Ya, saya sendiri akhirnya yang membereskan. Seperti itu. Kalau itu adanya di sisi orang tua ya. Oke, saya bacakan lagi. Apa dampaknya orang tua yang tidak mandiri terhadap anaknya? Orang tua tidak mandiri terhadap anaknya, uh, apapun itu yang dilakukan oleh orang tua, itu mempunyai konsekuensi, mempunyai dampak jangka panjang di kemudian hari, gitu. Jadi kalau kita melakukan uh, sesuatu uh, A misalnya, dan itu akhirnya berdampak kepada anak kita ya nggak akan melihat itu di hari ini gitu, melihat dampaknya di hari ini, tapi kita akan melihat nanti hasilnya pada diri anak kita. Karena apa? Karena otak manusia itu unik, pikiran manusia itu unik. Bisa jadi apa yang terjadi sama orang tua satu itu menimbulkan akibat yang berbeda bagi orang tua yang lain. Gitu. Jadi misalnya ada 3 orang tua sama-sama nggak mandirinya, mereka juga melakukan ketidakmandirian itu dalam parentingnya itu kepada anak-anaknya, maka anak-anak mereka akan mempunyai hasil yang berbeda-beda nantinya di kemudian hari, gitu. Karena apa? Karena anak-anak ini yang akan eh, menerjemahkan pola asuh dari masing-masing orang tua gitu. Jadi jawabannya itu akan sangat ini banget, akan sangat panjang kali lebar banget untuk pertanyaan itu. Dan kalau mau tahu lebih dalam, itu tadi ya saya udah info ya, bisa minta sama ketua kelas untuk rekaman sekolah orang tua yang langsung dipandu oleh Pak Arisandi selama 2 tahun. Itu lengkap banget ya, karena di sana Pak Arisandi langsung memberikan contoh-contoh konkret apa yang terjadi oleh para kliennya Coach Arisandi kurang lebih dari tahun 2000 ya sampai dengan tahun ini. Seperti itu. Saya lanjut ya, bacakan lagi. Bagaimana agar kita bisa menyembuhkan diri sehingga tidak mempengaruhi anak. Tadi saya udah itu ya, udah bahas ya. Saya merasa anak-anak selalu maunya di zona nyaman. Lingkungan keluarga juga selalu mau di zona nyaman. Padahal keadaan mengharuskan kita keluar dari zona nyaman. Ngajar anak supaya nggak ikutan seperti di atas, gimana ya? Oke, berarti ini masalahnya ada di orang tua ya. Orang tuanya ada di zona nyaman, padahal harus keluar dari zona nyaman. Dan ingin mencontohkan kepada anak ya, agar bisa keluar. Ya dengan mencontohkan, dengan kita melakukan sesuatu yang berbeda, orang tuanya dulu yang harus mulai. Karena biar bagaimanapun memang
anak melihat dan mencontoh, dia menyerap, dia menjadi belief gitu. Apa yang dilakukan orang tua menjadi keyakinan bagi anak. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya ya Bu, anak saya umur 9 tahun, tapi belum bisa mandiri untuk menyiapkan pelajaran untuk sekolah. Bagaimana caranya agar anak mandiri? Oke, kalau usia 9 tahun ini belum bisa menyiapkan pelajaran untuk sekolah, Ibu bisa lihat lagi apakah selama ini Ibu mengambil posisi sebagai apa? Sebagai orang tua tuh Ibu apakah sebagai seorang yang membimbing, meng-guide anak, Ibu berikan guidance, atau Ibu menjadi orang tua yang selalu leading, yang selalu mengarahkan anak? Apakah Ibu menjadi orang tua yang selalu take over, selalu mengambil alih? Contohnya kalau Ibu misalnya menginginkan dia menyiapkan pelajaran, apa pelajaran yang untuk besok, Ibu lihat lagi polanya Ibu membimbing dia seperti apa, gitu Bu. Nah, dari ketiga hal tadi yang saya bilang tentang guiding, leading, and take over, kayak gini loh, itu akan berbeda-beda hasilnya. Mana yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua kalau mau anaknya itu yang usia 9 tahun itu udah tahu besok pelajarannya apa, harus nyiapin apa. Ini dibahas banget secara mendalam oleh Coach Arisandi pada rekaman sekolah orang tua tentang bagaimana kita take over, leading, atau guiding anak-anak ini gitu. Karena kalau salah gitu ya, kita segala sesuatu kita take over, segala sesuatu kita arahkan, ya mungkin kelihatannya memang anak langsung menjalankan gitu. Mungkin kelihatannya ketika kita take over, misalnya dia hampir telat, dia belum nyiapin apa-apa, langsung kita beresin semuanya, langsung kita masukin ke tasnya, mungkin kita pengen itu yang paling cepat supaya nggak terlambat ke sekolah. Tapi kita bisa melihat sendiri gitu. Apakah jadinya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang punya inisiatif? Jangan sampai selama ini kita take over, kita leading, terus kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Itu dampaknya sekarang gitu. Ketika 9 tahun di mana anak-anak ini sudah seharusnya punya kesadaran, punya kemandirian untuk membereskan atau menyiapkan pelajaran yang akan dipelajari, tapi dia tidak bergerak. Dia nggak ada inisiatif. Seperti itu. Ini kalau Ibu mau tahu pembahasannya lebih dalam lagi tentang leading, guiding, and take over, bisa menghubungi ketua kelas ya Bu ya. Oke, selanjutnya. Bu, anak saya umur 14 tahun cewek, diminta untuk merapikan meja belajar dan lemari pakaian, tapi susah sekali. Sampai saya mengeluarkan aturan, uang jajan tidak diberikan selama belum rapih juga. Selama belum rapih, juga tidak ngefek. Diminta mandi lebih sore juga susah sekali. Bagaimana ya Bu, kalau sudah terlanjur pola asuh sebelumnya kurang tepat, apa yang harus dilakukan sekarang? Oke, ini kepada Liu. Oke, jadi kalau memang sudah disadari bahwa masalah ini adalah masalah yang terjadi karena pola asuh, ini kan kalau dari chatnya udah tahu ya ada pola asuh yang salah ya, dan sudah merasakan sendiri gitu dampaknya gitu, hasilnya 14 tahun menjadi seperti ini anaknya. Karena kalau udah di atas 11 tahun pikiran kritis sudah mulai berkembang dan
bisa dipastikan itu memang adanya masalah di usia sebelum 11 ya. Itu bisa Bapak hubungi ketua kelas lagi. Saya boleh bilang kalau mau tahu tentang materinya yang lebih dalam, karena itu pembahasannya dalam ya Pak ya. Itu ada rekaman, Coach Arisandi memberikan rekaman yang sangat sangat lengkap gitu dan sangat sistematis, dan kita bisa langsung mengimplementasikannya untuk parenting. Kalau di sini saya bisa bilang bahwa orang tuanya dulu gitu, orang tuanya dulu yang dapat ilmunya, yang tahu harus berbuat apa dan mulai dibenahi. Karena nanti step by step-nya itu banyak yang harus dilakukan, mulai dari orang tua itu mengubah persepsi, mulai dari orang tua itu bagaimana mulai bisa mensugesti anak gitu. Jadi di situ step-stepnya sama Coach Aris dijelaskan sangat detail, dan Bapak bisa langsung praktek gitu. Jadi mumpung istilahnya gini ya, mumpung dia baru 14 tahun gitu. Jangan sampai kita biarin ini, kita nunggu sampai dia tumbuh menjadi orang dewasa, sehingga kita menyesal nantinya di kemudian hari ketika umur kita sudah semakin tua gitu. Jadi step-stepnya itu banyak banget Pak, dan itu dibahas dalam oleh Coach Aris. Banyak banget itu stepnya. Mulai dari kita mengubah persepsi, kita mensugesti. Jadi orang tuanya yang lebih dulu melakukan, merubah persepsi, belajar ya, belajar merubah persepsi, merubah kata-kata kita, dan merubah respon kita. Merubah respon kita terhadap anak ini. Seperti itu Pak, yang saya bisa jelaskan di sini. Oke, terima kasih yang mengucapkan terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Dari sisi kita sebagai orang tua, ingin anak mandiri, misalnya ingin anak bisa masak sendiri, sampai berangkat sekolah sendiri. Tapi kita tuh sebagai orang tua masih ada rasa takut anaknya celaka. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Kita tentu saja sebagai orang tua tidak melakukan hal yang membahayakan anak. Di sini itu bukan berarti kita itu tidak bisa take over dalam parenting ya gitu. Jadi kalau itu sudah membahayakan nyawa, tentu aja kita take over gitu. Tapi kalau seperti kayak contohnya gini, kita pengen dia bisa menyiapkan makanannya sendiri. Kan ada step-stepnya, anak itu bisa sampai menyiapkan makanannya dia sendiri. Saya mempunyai anak usia 6 tahun, sekarang dia itu bisa membuat telur dadar sendiri, dia bisa merebus yang instan-instan itu sendiri bisa, dia bisa apalagi ya anak saya, yang paling sering memang yang dia lakukan 6 tahun ini baru telur dadar sih. Tetapi saya belajar ini karena apa? Karena ketika saya kecil, saya itu menjadi anak yang nggak boleh ikut ngerepotin orang tua di dapur, gitu. Jadi ketika saya itu ke dapur, saya mau ikutan gitu kan, ngelihat mama saya masak, saya itu selalu dihardik oleh mama saya. Nggak usah, kamu tuh ngerepotin gitu, nggak usah nanti malah berantakan. Nah, saya kecil akhirnya melihat bahwa oh, kalau mama lagi di dapur, saya nggak boleh ke dapur, saya nggak boleh ngerepotin, saya nggak boleh ngeberantakin. Sehingga itu dilakukan berulang-ulang, saya tumbuh menjadi anak yang nggak punya inisiatif, nggak punya inisiatif buat masak, gitu. Saya tumbuh menjadi anak yang saya nggak peduli mau mama saya se apa namanya se sehektik apa gitu di dapur. Sebelum saya itu dipanggil, diperintah, suruh misalnya bantuin potong wortel atau apa, saya nggak bergerak. Karena pikiran saya meyakini ketika saya ke belakang, saya malah hanya ngerepotin. Nah, belajar dari hal ini, belajar dari hal ketika saya mempunyai anak, kalau saya melakukan itu, berarti anak saya juga nanti akan melakukan hal yang sama.
Kalau saya, apa namanya, dia mau ikutan kocok telur terus saya takut itu berantakan gitu kan, takut itu jadi, nanti membahayakan dia, maka selamanya dia akan merasa tidak mempunyai, apa ya, tidak mempunyai kepentingan gitu untuk berada di dapur gitu. Karena saya nggak mau hal itu, karena saya juga mau juga, dia belajar, akhirnya ya pelan-pelan dia saya berikan kepercayaan gitu, apa sih yang dia bisa lakukan gitu. Tentu aja dari mulai hal-hal yang nggak membahayakan, hal-hal yang seperti kayak kocok telur, kompor masih saya yang handle, seperti itu. Nah, yang saya petik akhirnya buahnya di kemudian hari, dia bisa melakukan, memasak telur prosesnya dari awal sampai telur itu jadi, sampai terhidang di piringnya, dengan dia ambil sendiri nasinya dan dia bisa makan. Saya saya merasa, begini, dulu di usia saya seperti dia, saya nggak bisa melakukan itu gitu. Karena orang tua saya bilang saya ngerepotin, saya malah bikin dapur berantakan. Akhirnya saya tumbuh menjadi anak yang nggak punya inisiatif juga untuk ke dapur gitu, sebagai, apa namanya, sebagai manusia sebetulnya kan memasak itu adalah life skill ya gitu, tapi saya ya enggak gitu, nggak ada inisiatif dan nggak pokoknya nggak ada inisiatif. Nah, hal itu tuh yang saya nggak mau itu terjadi sama anak saya, dan ketika saya belajar, bagaimana untuk meng-guidance dia, akhirnya ya saya bisa sekarang memetik gitu, bahwa dia dengan aman bisa menyalakan kompor, dia bisa, membuat, semua stepnya itu berjalan dengan baik gitu, dan di situ ya saya memberikan pujian, saya memberikan apresiasi, saya mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena dia mau belajar dan dia mau melakukan. Nah, mungkin yang seperti itu, bukan berarti saya tidak, menjaga keamanan anak juga ya gitu, bukan berarti saya juga mengabaikan keselamatannya dia, tapi tentu aja proses sampai saya bisa melepas dia untuk, dia memasak sendiri, itu ada tahapannya. Ada step by step-nya yang sudah saya, lakukan dari sebelum umurnya 6 tahun, kurang lebih seperti itu. Kalau mengantar ke sekolah sih, saya masih mengantar dia karena jarak sekolahnya, cukup jauh dan, apa namanya, saya masih mengantar dia, saya belum, melepaskan anak saya untuk, berangkat sekolah sendiri. Seingat saya juga saya dilepas berangkat sekolah sendiri oleh orang tua saya menggunakan sepeda itu di usia SMP, seperti itu. Dan itu juga, step by step ya, pertama-tama pergi dalam rombongan gitu, rombongan yang teman-teman satu sekolah yang ada di satu komplek itu kita pergi berbarengan sampai akhirnya benar-benar, bisa sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu, step by step-nya kalau untuk kita mau, melepas anak kita bisa memasak sendiri atau, berangkat sekolah sendiri. Mohon maaf saya sambil minum. Oke, break the cycle, betul banget kali dia, betul banget kita putus ya mata rantai yang, eee, apa namanya, yang buruk, yang sudah terjadi turun-temurun. Bu minta petunjuk untuk anak usia 3,5 tahun, makan makan nggak pernah mau duduk diam, terus bergerak, lari-lari. Makan bisa 1 jam baru selesai, itu yang tercepat. Bisa buat diam kalau dikasih nonton TV atau HP. Cuman kalau nonton, mulutnya itu ikutan diam alias nggak ngunyah. Soal sikat gigi sudah saya coba kasih dia pilih sikat gigi apa, odol apa, memang dia pilih. Tapi sama nggak mau gosok gigi juga. Sikat giginya jadi mainan. Oke, anak 3,5 tahun ya. Memang di usia ini, anak saya juga sama 3,5 tahun, ini lagi, fasenya, serba enggak gitu. Apa yang dikatakan oleh orang tua, oleh saya, dia selalu mengatakan enggak. Tapi, bukan mereka gitu yang harus mengerti kita. Kadang kalau orang tua udah capek banget, apalagi ibu ya, kita tuh ngerasanya kayak gemes gitu, kayak, kok nggak ngerti-ngerti sih?" Gitu, nggak tahu apa ibunya, capek gitu atau ibunya banyak kerjaan gitu kan. Kita pengennya buru-buru cepet-cepet dia ngerti. Padahal kalau kita pikir lagi ya, kita sebagai, orang tuanya ya, orang yang sudah dewasa gitu, sebetulnya siapa sih yang harus mengerti gitu? Anak yang mengerti kita, apa kita yang mengerti anak?
Coach Arisandi itu selalu mengingatkan ke saya dan ke teman-teman yang lain bahwa mulai deh gitu, mulai deh memposisikan diri kamu itu mau memahami anak-anak kamu gitu. Kamu itu sebagai orang tua itu kita itu mau dengan ikhlas untuk memahami aja dulu. Karena kalau kita udah mau untuk memahami mereka, kita tuh bisa kayak dari hati ke hati tahu gitu maunya mereka apa. Dan ketika kita mau rendah hati, mau dengan tulus ikhlas mengerti dan memahami anak-anak ini, saya itu merasa yang enggak tadi itu, anak-anak 3,5 tahun itu merasa jadi lebih nice gitu. Merasa jadi lebih ada perubahan di mana akhirnya tuh kayak ada satu titik temu, dia itu merasa saya itu mengerti gitu, mengerti dan pro sama dia, mengerti dan memahami dia gitu. Sehingga akhirnya lebih mudah banget untuk saya itu menyampaikan maksudnya saya boleh sharing ya. Jadi kemarin di beberapa bulan lalu ya, saya lupa beberapa bulan lalu lah pokoknya, anak saya itu ada notice mengenai emosi yang sedang berkembang. Jadi dia sangat mudah untuk marah. Entah kenapa ini anak 3 tahun ini mudah sekali untuk marah, untuk tapi dia anak saya yang kedua ini yang umur 3 tahun ini dia tuh mudah sekali untuk mengatakan, "Saya marah, saya nggak suka sama ibu," kata dia begitu. "Saya nggak mau sama ibu, ibu jahat," gitu. Kata-kata itu sering sekali gitu diulang 1 hari itu puluhan kali gitu, sampai semua orang merasa itu sangat lucu gitu, karena dia bisa seekspresif itu menjelaskan bahwa dia marah gitu. Sesimpel ya, ketika misalnya saya, "Ayo, kita mandi," gitu kan, "Ayo mandi yuk," gitu. "Enggak, saya nggak mau," gitu, saya maunya misalnya dia masih mau main gitu kan, airnya sudah hangat, "Ah, ibu jahat," gitu. Nah, itu tuh terus-menerus dengan mimik muka yang sungguh-sungguh gitu, marah sampai melipat tangan gitu. Lalu saya teringat, oleh materi yang, sekolah orang tua sebelumnya tentang, apa yang saya mau gitu. Kalau dulu saya belum belajar kan saya mengatakannya, "Jangan marah-marah," gitu kan ya, "Jangan marah-marah, kamu jangan emosian sama orang tua, kamu mendengarkan orang tua." Itu dulu yang saya belum belajar gitu. Ketika saya belajar, saya jadi tahu gitu, "Katakan hanya apa yang kamu mau," kata Coach Aris gitu kan. Akhirnya saya ngomong, ketika dia suasana hatinya udah enak gitu kan marah seperti itu kan bisa hanya berlangsung beberapa menit gitu, tapi, memang intensitasnya tuh sering. Saya mengatakan seperti ini kepada anak 3 tahun ini, namanya Elodie, saya panggil namanya, "Elodie, semakin hari ibu lihat kayaknya kamu semakin sabar ya." Nah, ketika dia lagi dalam suasana hatinya yang happy, dia katakan apa? "Iya," dia katakan seperti itu. Itu saya lakukan terus-menerus, berulang-ulang sampai akhirnya ketika saya bilang, "Elodie, semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin sabar." Dan semakin hari semakin sabar itu sudah, masuk ya, masuk di subconscious mind-nya dia, ketika satu hari saya mengatakan kepada dia, "Kayaknya ibu lihat Elodie semakin hari semakin rajin ya sikat giginya." Dia langsung melihat saya, "Bukan, semakin sabar," gitu. Jadi semakin sabar itu ternyata yang sudah masuk gitu. Jadi ada apa namanya, compounding gitu ya, penumpukan gitu, sugesti demi sugesti yang terus akhirnya tertanam. Nah, ini tips ini bisa, eee, dicoba untuk anak 3,5 tahun. Jadi jangan, menyerah gitu, jangan kita merasa bahwa, "Aduh 3,5 tahun aja udah begini, ini pasti dia bakalan keras kepala nih, ini pasti dia bakalan jadi anak yang nggak nurut nih sama saya." Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru punya persepsi seperti itu. Jadi kita coba pahami, kita coba lihat lagi, saya kadang melihat lagi ke dalam diri, apakah saya ini belum memenuhi kebutuhan dasar emosinya di hari itu. Mungkin ada, dia merasa pengen, apa namanya, lebih banyak gitu saya peluk, atau lebih banyak saya itu bercanda, sekedar, apa namanya, kita suka main hide and seek gitu, atau kelitik-kelitik dia gitu kan, kayak gitu. Saya perhatikan itu, saya lebih banyakin lagi gitu kualitas itu. Karena, ketika saya, banyak pekerjaan, terus terang memang
saya juga masih menjadi orang tua yang lebih gampang gitu untuk mengabaikan dia. Nanti dulu gitu, Ibu masih bekerja atau apa. Nah, ketika saya memperhatikan hal ini dan meluangkan lebih banyak waktu untuk dia, untuk saya tuh heart to heart gitu, betul-betul mengerti ini sebetulnya keinginannya apa. Sebanyak-banyaknya saya berikan pelukan gitu, sebanyak-banyaknya saya katakan bahwa saya menyayangi dia. Entah kenapa memang akhirnya anak 3,5 tahun yang marahan dan serba enggak setiap saya ngomong berangsur-angsur menunjukkan perubahan yang positif gitu, sehingga sekarang udah nggak ada isu yang tadi saya ceritakan tadi. Ya mungkin kalau ada 1-2 kali, tapi intensitasnya sudah tidak seperti yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sama-sama. Kalau sampai umur 18 masih belum bisa mandiri mengatur prioritas dan lengket sama gadget, padahal rencana kuliah di luar negeri. Gimana penanganannya, Kak Felicia? Kalau sudah 18 tahun dan eh, belum bisa mengatur prioritas, lengket sama gadget, ini saya sarankan ambil rangkuman sekolah orang tua yang 2 tahun dari ketua kelas, karena itu sangat detail dan mendalam pembahasannya, langsung dibahas oleh Coach Arisandi. Semoga itu bisa mengejar gitu, mengejar apa yang perlu orang tua lakukan untuk anak ini gitu, yang usianya udah 18 ya. Dan kalau misalnya dirasa sangat bukan sangat berat sih, tapi maksudnya ini sudah sangat serius gitu, lengket terhadap gadget dan bisa berpengaruh kepada sekolah, bisa berkonsultasi ya, dengan bantuan profesional. Saran saya seperti itu. Di AHI juga banyak hipnoterapis, Coach Arisandi juga bisa mereferensikan hipnoterapis yang mumpuni untuk membantu masalah-masalah seperti ini. Saya pribadi juga menangani klien anak yang berusia 20 tahun yang hampir drop out. Jadi waktu itu ibunya seorang dokter, anaknya juga kuliah kedokteran. Ibunya mengatakan bahwa anaknya kecanduan game. Tapi ibunya tidak memberitahu bahwa anaknya terancam drop out. Dan ibunya minta saya terapi. Waktu itu saya terapi online karena posisinya kita berbeda kota. Setelah ditemukan akar permasalahannya, kecanduan gamenya itu, ya kembali lagi berhubungan dengan parenting memang. Ada akar masalah di mana anak merasa tidak dicintai, anak merasa tidak mempunyai kendali diri penuh terhadap dirinya, selalu dianggap anak kecil walaupun dia sudah dewasa, eh, ada dibanding-bandingkannya, seperti itu. Dan itu kecanduan gadgetnya menjadi sebetulnya adalah hal yang membuat dia itu kan ketika dia uh, bukan kecanduan gadget, kecanduan game itu ketika dia memenangkan game itu kan dia kayak punya satu kenaikan prestise gitu kan. Dia diakui, dia di 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 dipuji gitu, dia terpandang gitu di circle para gamers itu gitu. Itu yang tidak dia dapatkan di orang tuanya, di keluarganya, seperti itu. Setelah diterapi, akar permasalahannya seperti itu, dan ketika uh, selesai sesi terapi, 2 minggu kemudian saya tanya, dia bilang sama sekali tidak menyentuh gadget, dan akhirnya kan dia mempunyai kesadaran baru untuk ini ya, kesadaran baru untuk melihat lagi gitu kuliahnya dengan serius, seperti itu. Dan sampai beberapa bulan setelahnya saya kembali menanyakan gitu ya, saya sapalah bagaimana after terapi. Dari yang bersangkutan sih mengatakan bahwa saya sudah tidak ada keinginan, ketergantungan lagi untuk main game. Kurang lebih seperti itu. Itu klien saya yang anak umur 22 tahun. Mungkin yang untuk anak 18 tahun, tips dari saya seperti itu kurang lebih. Orang tua belajar dari rekaman sekolah orang tua yang
ini langsung dibawakan langsung oleh Coach Arisandi, dan orang tua bisa mencari bantuan profesional jika itu dibutuhkan. Oke, terjawab ya. Semoga terjawab. Izin bertanya, bagaimana caranya menghadapi sikap orang tua yang toksik terhadap anaknya sehingga tidak membuat anak merasa terbebani dengan masalah yang dihadapi oleh orang tua? Bagaimana cara menghadapi sikap orang tua yang toksik terhadap anaknya sehingga tidak membuat anak? Oke, anaknya anak usia berapa? Kalau anaknya adalah kita-kita yang juga sudah menjadi orang tua, tentu aja kita bisa untuk ini ya, bisa untuk mencari bantuan. Kalau kita membutuhkan hipnoterapi, kita bisa pergi ke hipnoterapis, kita membutuhkan bantuan psikolog, itu kita bisa, atau ya tuntunan psikolog. Kalau itu tidak ini ya, tidak membuat kita depresi atau mempunyai mental health issue, tidak perlu sampai ke psikiater, kita bisa cari bantuan profesional ya, seperti psikolog atau hipnoterapis untuk ya, membereskan itu. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya? Saya bantu-bantu jawab ya. Bro Tony mungkin bisa info ke saya ya kalau Pak Aris akan join. Tapi sebelum ada info, saya masih baca Ya, saya Bu. pertanyaan teman-teman ya. Bagaimana membuat anak percaya diri di lingkungan sekolah? Iya, bagaimana membuat anak percaya diri di lingkungan sekolah atau jika ketemu orang bisa menyapa atau jawab pertanyaan yang diajukan mengenai dirinya tanpa disuruh, ayo jawab tuh ditanya. Dan cara mengajarkan manajemen waktu untuk melakukan aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Usia 12 tahun. Oke, usia 12 tahun, ini bisa di ini ya, orang tuanya bisa lebih didekati anaknya. Pendekatan dari hati ke hati dilihat kenapa ada keengganan itu, keengganan menjawab pertanyaan. Kan 12 tahun bukan anak kecil yang harus disuruh-suruh memang ya untuk sekedar menjawab pertanyaan orang yang bertanya sama dia. Jadi kayaknya kalau hal-hal kayak gini nih Pak Aris juga biasanya kembaliin lagi nih ke orang tua. Dilihat nih, anak ini kebutuhan dasar emosinya, pola asuhnya di rumah seperti apa, sampai dia bisa bersikap seperti itu. Itu tentu aja orang tua yang tahu jawabannya. Dan cara mengajarkan manajemen waktu untuk melakukan aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Ya, manajemen waktu juga bisa kita mulai dengan mengguiding anak-anak ini. Jadi kalau selama ini dilihat lagi, selama ini gimana mengatur anak-anak ini sampai anak-anak ini dari mulai pagi bangun tidur sampai tidur malam seperti apa. Itu ada ini ya, itu ada coba deh di ketua kelas tuh, itu ada rekamannya. Coach Aris ada memberikan yang ini juga yang detail dan mendalam juga setahu saya untuk anak yang udah di atas 11 tahun. Karena itu berhubungan sama ini sih yang pasti cara pola asuh kita untuk membentuk kebiasaan dia sehari-hari dari dia kecil itu gitu. Kalau kita lebih banyak take over ya akhirnya kita lebih banyak leading dan take over gitu, memerintah gitu, mengarahkan secara langsung atau take over gitu, nggak pakai ngomong tapi kita langsung satset ambil alih. Ya kemungkinan besar efek dia di usia belasan tahun itu ya nggak ada inisiatif. Karena gimana kita bisa mengharapkan anak ini punya inisiatif kalau nggak pernah dilatih gitu. Kalau nggak pernah dilatih dari usia dia TK lah, usia dia mulai sekolah kan TK tuh ya biasanya ya 4 tahun gitu. Nggak pernah dilatih, terus gimana kita ngarepin suatu saat dia tiba-tiba bisa gitu. Sama seperti kalau ilustrasinya Coach Aris bilang, anak nggak pernah dilatih main badminton, terus tiba-tiba kamu kasih raket, suruh main badminton, itu gimana ceritanya gitu. Nah, itu bisa dilihat lagi tuh, seperti apa selama ini orang tua kepada anaknya. Oke, saya lanjut baca lagi.
cucu laki-laki 4 tahun, mau diajak cukur rambut kok nggak mau, alasannya gatal. Ya kalau alasannya gatal berarti, ini Pak, apa namanya, dia memang merasakan gatal karena kan ketika dicukur itu mungkin ada rambut-rambut kecil ya yang rambut-rambut kecil yang nusuk-nusuk itu ke leher kayak gitu sehingga dia nggak mau. Ya berarti kita harus mencari strategi, yang menyenangkan bagi dia. Yang menyenangkan bagi dia, yang jadi sehingga dia punya data bahwa cukur rambut itu menyenangkan dan mengasyikan gitu. Biasanya kalau anak-anak kecil itu bisa dibawa ke tempat-tempat cukur rambut yang khusus anak-anak. Kayak adalah banyaklah tempat yang khusus untuk anak itu yang pakai mobil-mobilan dan di depan mobilannya itu ada ininya, biasanya ada screen-nya. Mereka biasa bisa nonton gitu, nonton tayangan anak-anak gitu. Bisa dicoba kalau itu sih ini ya, kalau itu sih emang beneran berarti dia ada rasa gatal. Oke, saya baca lagi. Anak saya Kak, bagaimana kalau anak mudah terdistraksi dan jadi lalai dengan tanggung jawabnya? Terdistraksinya ini kayak gimana? Misalnya apa, Kak? Misalnya dia lagi ngapain? Kalau lalai tanggung jawab ini juga usia berapa? Kurang ini ya, saya nggak bisa jawab apa maksudnya, kurang lengkap ini usia berapa nih? Anak saya developmental delay sekarang sudah 17 tahun. Saya sering bingung mengatur emosinya karena satu sisi dia ABG. Tapi pikirannya masih anak-anak. Gimana Bu caranya? Terima kasih. Oke, Ibu, ini kalau yang seperti ini bisa berkonsultasi dengan Coach Arisandi. Karena ini memang pasti ada penanganan dan perhatian khusus ya untuk, hal yang seperti ini. Seperti kayak 2 minggu lalu juga ada yang meminta kelas, orang tua, sekolah orang tua seperti ini, tapi untuk anak-anak yang, berkebutuhan khusus juga gitu. Tentu aja pembahasannya memang, lebih lebih berbeda ya dengan yang, sekolah orang tua pada malam hari ini. Tapi saya yakin sih sebetulnya, apa itu anak kita, kalau kita melihat mereka pribadi yang mulia dan berharga, mereka adalah pribadi yang layak, pantas dan layak mendapatkan cinta dari orang tua. Saya yakin gitu, apapun yang, kita tanamkan hal-hal yang baik itu kita akan menuainya juga dengan baik gitu. Jadi kembali lagi ini, Coach Arisandi juga bisa apa namanya, mengarahkan memberikan arahan yang lebih lebih dalam nih tentang hal ini. Boleh menghubungi, Bro Tony. Oke, apakah masih ada lagi? Saya baca lagi, Bu, anak saya yang nomor 1 umur 15 tahun dan nomor 2 14 tahun suka sekali mengganggu adiknya yang masih umur 5 tahun, sampai nangis. Kadang saya bilang pada si bungsu, "Nggak usah pedulikan Kakak." Tapi saya pikir lagi, itu kayaknya nggak bisa juga karena takutnya nanti dia akan keterusan nggak peduli sama saudara. Jadi saya tegur lagi kakaknya agar menyenangi adiknya. Kalau adiknya sudah kesel, jangan lagi diganggu. Tetap saja seperti itu bagaimana? 15 tahun dan 14 tahun ini mungkin saja ini, apa namanya, mencari perhatian ya. Karena kan secara usia ini jauh banget gitu. Anak 14, 15 sama ke 5 tahun ini, perbedaan usianya cukup jauh. Bisa bisa anak umur segini itu bisa, eee, ibu dan bapaknya melakukan quality time deh, yang nggak ada saudara kandungnya gitu. Kalau misalnya punya yang 15 tahun, ya bener-bener bapak ibu luangkan waktu untuk si kakak 15 tahun ini gitu. Diambil waktu, keluar atau jalan-jalan atau, apa namanya, apapun yang dia sukai, entah itu melakukan aktivitas apa, tapi hanya bapak, ibu, dan anak ini, satu persatu ya. Kalau ada yang 15 tahun diluangkan waktu berdua, jadi bertiga gitu dengan bapak, ibu, 14 tahunnya juga nanti sendiri dengan bapak, ibu, maka ini bisa jadi salah satu tips gitu. Dan kembali lagi nih untuk yang 14, 15 tahun seperti ini, Coach Arisandi juga ada memberikan penjelasan yang lebih mendetil, lebih dalam lagi di, rekaman selama 2 tahun sekolah orang tua.
Oke, oke, sepertinya sudah habis nih pertanyaannya. Oh, masih ada tinggal satu lagi. Izin bertanya, Bu, bagaimana caranya supaya anak bisa mandiri dalam belajar serta lepas dari ketergantungan parah dengan gadget? Nah, itu tadi ya, seperti yang klien saya ketergantungan kecanduan game itu ya. Itu kan tadi saya udah bilang, memang akar masalahnya adalah kembali lagi dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar emosi yang harus terpenuhi, itu tidak didapatkan, dan akhirnya dia mendapatkan itu dari keasikannya, kesenangannya bermain game atau gadget. Kembali lagi ini kita orang tua yang harus melihat ke dalam diri kita nih, apa yang udah kita lakukan gitu. Jadi kita nggak melihat anak ini sebagai eh, barang gitu atau kayak kendaraan yang kita bawa deh ke bengkel deh gitu, terus dibenerin deh anaknya gitu. Bukan 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 seperti itu ya, bukan kayak kita bawa sepeda, kempes, bannya kita kasih ke bengkel terus, dipompa terus udah gitu kita bawa pulang sepedanya. Untuk anak kan tidak seperti itu ya, karena pikiran manusia ini memang unik dan, apa namanya, kita itu butuh melihat betul-betul ke dalam diri kita apa yang, kita lakukan, telah kita lakukan dan sebaiknya kita, perbaiki sebagai orang tua. Oke, seperti itu. Saya pikir sudah selesai pertanyaannya, ternyata masih ada. Bro Tony, apakah masih ada waktu untuk saya jawab-jawab ini? Iya, boleh Bu, lanjutin Bu. Boleh ya, bagaimana mengatasi anak usia 17 tahun yang nggak mau mandi? Iya, ini nggak mau mandinya ini Eee, kalau saya sebagai hipnoterapis sudah 17 tahun tentu aja akan dicari ya akar permasalahannya. Kalau memang anaknya ini secara, bisa dikatakan bisa berkomunikasi dua arah dengan baik, bisa mengerti perintah yang lain-lainnya gitu, ini ketika saya, terapi, saya akan mencari akar permasalahan gitu dan jika ini berhubungan lagi kembali lagi dengan, parenting, dengan pola asuh, maka yang harus bersedia, berubah, belajar, memperbaiki diri, bahkan kalau perlu orang tuanya juga, eee, diterapi gitu. Jadi kurang lebih kalau udah usia 17 tahun karena ini udah usia dewasa ya, seperti itu. Anak saya 7 tahun dan 5 tahun malas bersekolah. Kalau ditanya alasannya katanya capek, belajar lama, bosan, dan gurunya galak. Bagaimana mengatasinya? Ya kalau yang dia sudah bisa mengungkapkan dengan lugas seperti itu, bahwa dia capek, bahwa gurunya galak, tentu aja ibu harus, sebagai orang tua harus bijaksana ya, mendengarkan dan mengakomodir kebutuhan anak ini gitu. Kalau dia capek, ya berarti dilihat apa yang membuat dia capek. Apakah terlalu banyak, kegiatannya, les-lesnya, seperti itu. Bisa dipikirkan kembali. Kalau misalnya gurunya galak, ya ibu bisa, pendekatan pendekatan dengan pihak sekolah, bagaimanakah ini? Atau misalnya, biasa kan ada ya perkumpulan orang tua atau grup orang tua. Cobalah berkomunikasi dengan orang tua yang lain, apakah benar guru ini galak gitu, seperti itu. Kalau memang ternyata itu benar kan ibu bisa mengambil langkah-langkah seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata, itu tidak benar dan masalahnya ada di anak, ya berarti ibu melihat lagi gitu, apa yang terjadi di dalam rumah sehingga mereka akhirnya seperti itu. Kurang lebih dari saya seperti itu tipsnya untuk anak 7 dan 5 tahun. Karena, anak saya yang 5 tahun juga pernah capek. Akhirnya saya berhentikan les kumonnya, karena ternyata itu membuat dia sangat kelelahan. Setelah dia berhenti les kumon, dia jadi lebih bersemangat ke sekolahnya. Tapi kan ini tidak berlaku gitu bagi orang lain gitu. Makanya saya bilang, kita harus melihat kembali nih, karena kalau do and don'ts itu di dalam parenting itu sangat sangat beragam ya. Kita nggak bisa gitu memberikan jawaban satu kasus itu berlaku bagi orang lain itu nggak bisa kayak gitu. Karena pikiran manusia itu sangat unik, cara kerja pikiran manusia itu sangat unik. Oke, kalau anak 5 tahun suka rewel dan keinginannya harus dituruti bagaimana perilaku baiknya sebagai orang tua. Iya, kalau anak-anak di usia di bawah, 5 tahun ke bawah itu kan sebetulnya mereka itu
melakukan hal-hal yang kita anggap itu tidak menyenangkan itu sebetulnya adalah bentuk komunikasi mereka. Jadi ketika mereka tidak bisa mengungkapkan itu secara verbal, muncullah bentuknya dengan tindakan-tindakan mereka yang kita sebagai orang tua memandang itu, "Ini kenapa sih susah diatur? Ini kenapa sih kok kayak mau selalu melawan atau nggak bisa mendengarkan orang tua?" Gitu. Padahal sebetulnya dia tuh ingin menyampaikan gitu sesuatu yang nggak bisa gitu, nggak bisa keluar gitu secara verbal, akhirnya bentuknya dalam bentuk perilaku. Nah, ini kita bisa kembali lagi sebagai orang tua belajar lagi melihat kebutuhan dasar emosi anak. Rasa aman, merasa dicintai, dan punya kendali diri penuh. Kadang ya mereka bukan kadang sih, ya kebanyakan hampir semuanya itu mereka tuh butuh itu gitu dari kita. Kembali kita sebagai orang tua yang kita coba deh untuk mengerti anak gitu, jangan kita berharap anak yang bisa mengerti orang tua gitu, tapi kita yang berusaha untuk mencari tahu gitu, ada apa ini dan saya harus perbaiki mulai dari mana. Oke, seperti itu. Oke. Apakah betul anak mempunyai jiwa seni yang tinggi Oke. cenderung tidak suka aturan? Kalau ini kayaknya, saya kurang capable untuk menjawab sebagai seorang hipnoterapis. Mungkin kayak ada hubungannya ya otak kiri, otak kanan, dan lain sebagainya. Ini bisa, ditanyakan nih nanti nih sama Coach Aris nih yang seperti ini. Karena, saya melihat, ada juga apa ya, istilahnya belief-belief ya, keyakinan-keyakinan di masyarakat yang terbentuk kalau anak menyukai seni berarti dia, suka menabrak aturan. Nah, kalau seperti ini coba nanti kita tanyakan ke Coach Aris, bagaimana ini jawabannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya punya anak usia 15 tahun, jika dinasehati hanya mendengar tapi tidak melakukan nasihat itu. Dan kadang membantah seolah-olah tidak mau menerima nasihat. Bagaimana menyikapi kita sebagai orang tuanya? 15 tahun ya Pak ya, 15 tahun pikiran kritis sudah mulai terbentuk. Di atas 11 tahun pikiran kritis sudah mulai terbentuk ya, berkembang dan terbentuk. Maka bisa jadi ini memang ada hal-hal yang di pikiran kritisnya dia ingin, membuat satu argumen gitu. Jadi sebaiknya sih kalau hal seperti ini, Bapak banyak-banyak nih Pak, banyak-banyak, quality time sama anak ini, sediakan waktu betul-betul 1 harian melakukan hal yang menyenangkan anak bagi anak ini dan Bapak. Dengan, perhatian yang khusus gitu. Jadi betul-betul kalau bisa Bapak dan Ibu meluangkan waktu bersama-sama dengan dia, melakukan apa yang dia mau. Di situ bisa terjadi, bonding ya, kedekatan sehingga nantinya tuh Bapak tuh bisa punya, semacam ikatan emosional yang baik, yang sehat. Ketika emotional needs anak ini terpenuhi, dia maka lebih mudah untuk bisa mendengarkan nasihat, memahami. Kadang sesimpel itu. Coba Bapak lihat lagi nih, udah berapa lama gitu, udah berapa lama terakhir kali, meluangkan waktu khusus buat dia ya. Jadi bukan yang kayak pergi keluarga bersama-sama, terus keinginannya Bapak mau kemana terus anak sama istri ngikut, enggak ya, bener-bener meluangkan waktu buat dia, eee, Bapak dan Ibu melayani anak ini gitu. Betul-betul dia merasa sebagai anak yang dicintai oleh orang tua, layak dan pantas mendapatkan cinta dan perhatian dari Bapak dan Ibu. Itu saran saya sih karena udah 15 tahun. Oke Bro Tony, kayaknya sudah semua nih saya bantu jawab-jawab ya untuk pertanyaan teman-teman kita. Terima kasih untuk teman-teman yang masih stay di Zoom ini. Oke, terima kasih Bu Cindy. Tidak berasa kita sudah 1 jam lebih ya. Dan Bu Cindy, mohon maaf sebelumnya saya dapat info Pak nanti di kelas 11 sampai jam 10, jadi mungkin malam ini dia tidak bergabung bersama kita ya. Oh, baik-baik Bro Tony, baik. Jadi kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi Bu. Mungkin dari Bu Cindy ada take note terakhir buat peserta malam ini. Oke, jadi, dari saya untuk membentuk pribadi anak menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab, kembali lagi kita melihat,
apakah kita sebagai orang tua sudah memenuhi kebutuhan dasar emosi mereka, yang paling penting itu. Dan yang kedua, catatan saya, apakah kita sebagai orang tua itu sudah bisa mengendalikan, mengelola emosi pribadi kita. Karena apa? Karena ketika kita belum mampu sebagai orang tua untuk mengelola emosi kita, emosi pribadi kita dengan baik, maka itu tentu aja berdampak ke anak-anak kita. Dan bagaimana anak-anak menjadi seorang sosok pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab kalau dia melihat contoh yang paling dekat, figur otoritasnya, orang tuanya juga belum mampu gitu untuk memberikan contoh yang seperti itu. Jadi kembali lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat ke dalam diri kita sebagai orang tua, dan kalau para teman-teman membutuhkan materi ini lebih dalam lagi, bisa menghubungi Bro Tony sebagai ketua kelas untuk mendapat rekaman Zoom sekolah orang tua selama 2 tahun langsung oleh Pak Arisandi. Seperti itu Bro Tony, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Cindy untuk sharingnya malam ini, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir ya, sudah bersama kita belajar, dan kita akhiri kelas malam ini ya, dan kita akan jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih Bu Cindy. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih Bro Tony, terima kasih Bapak Ibu SKRB. Terima kasih.